Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan asal-usul Pulau Nusa Kambangan, sebuah pulau di Jawa Tengah yang dikenal angker dan penuh misteri. Di balik tembok penjaranya yang terkenal, tersimpan kisah mistis dan legenda kuno tentang kutukan dan kekuatan gaib yang dipercaya masih ada hingga kini. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak menjadi saksi dan pemberi syafaat bagi kita di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kisah penuh hikmah dan sejarah Nusantara ini bisa terus tersebar luas sebagai amal jariah. Angin malam berhembus lembut di atas ombak selatan Jawa. Suara debur air bersahutan dengan desir angin yang membawa aroma asin laut dan bau tanah lembab. Di kejauhan, tampak samar-samar sebuah pulau yang diselimuti kabut tebal. Pulau itu bernama Nusa Kambangan. Kini, Nusa Kambangan dikenal sebagai tempat berdirinya penjara paling ketat di Indonesia. Di sanalah para penjahat besar dikurung dalam kesunyian. Namun, jauh sebelum berdiri tembok-tembok tinggi yang mengurung manusia, pulau ini telah menyimpan kisah kelam yang hampir terlupakan. Orang-orang tua di desa pesisir Cilacap sering berbisik bahwa pulau itu tidak pernah benar-benar kosong. Di malam-malam tertentu, terutama ketika bulan purnama menggantung rendah di atas laut, mereka mendengar suara gamelan dari arah pulau. Kadang disertai aroma kemenyan yang terbawa angin, seolah ada yang sedang mengadakan upacara di tengah hutan pulau tersebut. Banyak nelayan yang enggan berlayar terlalu dekat ke Nusa Kambangan. Mereka percaya, pulau itu dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Sekali saja kau menatap terlalu lama ke arah kabut yang menyelimutinya, maka sesuatu dari balik kabut itu akan menatap balik padamu. Konon, ada seorang kakek tua bernama Sastro, yang pernah berani menantang larangan itu. Suatu malam, ketika badai mereda, ia berlayar seorang diri untuk mencari ikan lebih jauh dari biasanya. Ia menyalakan obor di perahunya agar tidak tersesat. Namun begitu mendekati pulau, obor itu padam dengan sendirinya, dan lautan mendadak sunyi. Sastro mengaku melihat bayangan tinggi berdiri di tepi pantai Nusa Kambangan. Bayangan itu seperti seorang prajurit tua mengenakan baju besi, menatap lurus ke arah laut. Lalu terdengar suara berat berbisik, "Tanah ini bukan untuk manusia biasa." Ketika pagi datang, Sastro ditemukan nelayan lain dalam keadaan pingsan di atas perahunya. Matanya terbuka tapi tatapannya kosong. Dan sejak hari itu ia tak pernah berani menyebut nama pulau itu lagi. Sejak saat itu, penduduk desa semakin yakin bahwa Nusa Kambangan menyimpan rahasia besar. Sebuah rahasia yang berasal dari masa ketika kerajaan-kerajaan masih berjaya, ketika manusia dan makhluk halus masih berjalan di tanah yang sama, tanpa batas yang jelas antara dunia mereka dan dunia kita. Hingga kini, suara gamelan itu masih terdengar sesekali. Dan setiap kali bunyinya muncul dari arah pulau, orang-orang menutup pintu rumah mereka rapat-rapat. Mereka percaya, itu adalah tanda bahwa arwah para penjaga lama sedang berkeliling, memastikan tidak ada manusia yang berani mengusik ketenangan mereka. Berabad-abad sebelum kabar tentang penjara itu muncul, Pulau Nusa Kambangan hanyalah sebidang tanah liar yang terpisah dari daratan Jawa. Hutan-hutannya begitu lebat, pepohonannya tinggi menjulang seperti tiang langit. Di bawah rimbunnya daun dan akar yang menjalar di tanah basah, banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Pada masa itu, Kerajaan Pajajaran sedang berkuasa di tanah Jawa bagian barat. Raja yang memerintah dikenal bijak, namun keras terhadap pengkhianatan. Suatu hari, ia menerima kabar bahwa salah satu bangsawannya telah mencuri pusaka kerajaan dan bersekongkol dengan musuh. Pusaka itu adalah simbol kekuasaan, dan siapapun yang menguasainya dapat menantang tahta. Raja murka. Ia memerintahkan agar sang bangsawan ditangkap hidup-hidup dan diasingkan ke sebuah pulau yang jauh dari mata manusia. Pilihan jatuh pada pulau sunyi di tengah laut selatan, yang waktu itu disebut Nusa Sangkaran, artinya pulau tempat terkurung. Namun tidak semua prajurit berani menjejakkan kaki di sana. Mereka mendengar dari para nelayan bahwa di pulau itu hidup para penjaga gaib, makhluk halus yang sudah ada jauh sebelum manusia mengenal kerajaan. Mereka digambarkan sebagai sosok tinggi dengan kulit hijau lumut, mata merah membara, dan tangan panjang hingga menyentuh tanah.
Raja akhirnya memanggil seorang panglima muda bernama Arya Sembada, seorang kesatria yang dikenal gagah dan taat pada Allah. Ia ditugaskan memimpin pasukan kecil untuk membawa sang bangsawan ke pulau tersebut. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Arya Sembada menerima perintah itu. Perjalanan menuju pulau memakan waktu 2 hari 2 malam. Ombak besar sering mengguncang perahu mereka, dan kilat berkelebat di langit. Ketika mereka akhirnya melihat daratan, kabut tebal menutupi segalanya. Hanya terdengar suara burung aneh dan bisikan samar dari balik pepohonan. Setelah menambatkan perahu, Arya Sembada menghunus kerisnya dan menancapkannya ke tanah, membaca doa agar Allah melindungi mereka dari mara bahaya. Tanah pulau itu terasa dingin, seperti baru saja tersentuh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Di malam pertama mereka mendirikan kemah, seorang prajurit tiba-tiba menjerit. Tubuhnya bergetar hebat, matanya memutih, dan suaranya berubah menjadi berat seperti 2 orang berbicara bersamaan. Ia berkata, "Tanah ini bukan milikmu, wahai manusia. Pergilah sebelum semuanya terlambat." Prajurit lain berusaha menolong, tapi tubuhnya terpental seperti disambar angin. Hanya Arya Sembada yang tetap tegak, memegang tasbih di tangannya, dan berdoa dengan suara tegas. Setelah ia selesai membaca doa, tubuh prajurit itu jatuh tak sadarkan diri. Keesokan paginya, mereka menemukan jejak kaki besar di sekitar kemah, seolah ada makhluk raksasa berjalan mengelilingi mereka semalaman. Arya Sembada memandang jauh ke arah hutan, merasakan hawa berat yang menyelimuti tempat itu. Ia tahu, mereka tidak sendiri di pulau ini. Namun tugas tetaplah tugas. Ia harus menjalankan titah raja, apapun risikonya. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah takdir Pulau Nusa Kambangan untuk selamanya. Malam keempat di pulau itu terasa lebih panjang dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, dan angin laut membawa suara seperti bisikan manusia yang tak jelas dari arah hutan. Api unggun di tengah perkemahan bergetar, seolah menolak menyala terang. Arya Sembada duduk bersila di depan tenda, menatap wajah sang bangsawan yang diasingkan. Lelaki itu masih muda, berwajah halus, namun matanya menyimpan kebencian yang dalam. Namanya Raden Wijaya Kusuma, keturunan darah biru yang haus kekuasaan. Ia pernah dipercaya sebagai penasihat raja, sebelum ketahuan bersekongkol dengan musuh kerajaan. Namun di balik penyesalan palsunya, Raden Wijaya menyimpan rencana lain. Ia tahu, pusaka kerajaan yang hilang belum ditemukan. Menurut kepercayaan, pusaka itu akan kembali kepada pemiliknya yang benar. Dan jika ia berhasil mendapatkannya kembali, maka ia bisa merebut tahta yang kini hilang darinya. Suatu malam, ketika para prajurit tertidur lelap, Raden Wijaya diam-diam keluar dari tenda. Ia membawa peta kecil dari kain tua yang berisi letak tempat pusaka itu disembunyikan oleh nenek moyangnya. Ia berjalan menembus hutan gelap, hanya berbekal cahaya obor kecil. Di setiap langkahnya, tanah terasa lembek dan dingin, seperti sedang menginjak kulit makhluk hidup. Namun seseorang mengikutinya dari kejauhan. Arya Sembada. Ia sudah mencurigai gerak-gerik Raden Wijaya sejak sore. Dengan langkah ringan, ia membuntutinya, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Hingga akhirnya mereka tiba di tepi tebing tinggi, di mana ombak menghantam batu karang dengan suara menggelegar. Raden Wijaya menatap langit, lalu berbisik, "Wahai penjaga pulau, tunjukkan di mana pusaka itu berada, dan aku akan memberikan persembahan yang layak." Tiba-tiba angin berhembus kencang, dan dari balik kabut muncul bayangan besar menyerupai manusia dengan mata merah menyala. Suaranya berat dan dalam. "Engkau bukan pewaris sah pusaka itu. Pulanglah sebelum nyawamu kuambil." Namun Raden Wijaya tertawa keras, menantang makhluk itu. Ia menghunus belati dan menancapkannya ke tanah sambil berteriak, "Jika pusaka itu harus kutukar dengan nyawa, biarlah begitu." Tanah di bawah kakinya bergetar, dan dari celah batu karang, muncul sinar keemasan yang menyilaukan mata. Pusaka itu benar-benar ada di sana. Raden Wijaya memungutnya, tapi saat tangannya menyentuh permukaannya, pusaka itu berubah menjadi bara api yang membakar kulitnya. Ia menjerit kesakitan. Arya Sembada segera maju,
berusaha merebut pusaka itu agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Mereka berdua bergulat di tepi tebing. Ombak berdebur ganas di bawah mereka. Dalam perebutan itu, pusaka terlepas dari tangan mereka dan jatuh ke laut, tenggelam dalam pusaran air hitam. Air laut yang semula biru berubah menjadi pekat seperti tinta, dan langit memerah seolah terbakar. Petir menyambar, mengguncang tanah di seluruh pulau. Raden Wijaya menatap Arya Sembada dengan penuh amarah. "Kau mencuri takdirku. Aku seharusnya yang berkuasa." Arya Sembada menghunus kerisnya dan menjawab dengan tegas. "Kekuasaan tanpa keimanan hanyalah kesia-siaan." Mereka bertarung sengit di bawah hujan deras, hingga akhirnya Raden Wijaya terjatuh ke jurang, lenyap di telan laut. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia bersumpah dengan suara parau. "Tanah ini tidak akan tenang sampai darah manusia menebusnya. Aku akan kembali." Sejak malam itu, Nusa Kambangan berubah. Petir tak berhenti menyambar selama 3 hari 3 malam. Hutan mengering, lalu kembali tumbuh dengan warna gelap. Dari laut terdengar suara jeritan setiap kali ombak pecah di batu karang. Arya Sembada berlutut di tanah, menancapkan kerisnya, lalu berdoa dengan mata basah. "Wahai Allah, jadikan pulau ini sebagai tempat pengasingan bagi mereka yang berkhianat, agar tiada lagi yang mengulangi kesalahan yang sama." Doa itu menjadi kutukan. Dan sejak saat itu, Nusa Kambangan dikenal sebagai tanah terlarang. Hari-hari setelah pertempuran itu menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara burung. Tidak ada hembusan angin yang membawa harum laut. Semua terasa beku, seperti waktu berhenti berputar. Arya Sembada berjalan sendirian di antara pohon-pohon yang gosong tersambar petir. Di matanya, pulau itu kini berubah menjadi tanah yang tertolak. Ia tahu, kutukan telah turun. Setiap langkah yang ia ambil meninggalkan jejak darah yang tak pernah hilang. Ia mencoba meninggalkan pulau itu, namun setiap kali perahunya berlayar menjauh, angin mendorongnya kembali ke tepi pantai yang sama. Seolah pulau itu menolak kepergiannya. Beberapa hari kemudian, datanglah pasukan kerajaan menjemputnya. Mereka menemukan Arya Sembada duduk bersila di tepi pantai. Tubuhnya lemah, namun matanya tetap terbuka. Ia berkata dengan suara parau, "Tanah ini sudah tidak menerima manusia. Jangan biarkan siapapun tinggal di sini." Namun tak ada yang mendengar peringatannya. Mereka hanya menganggapnya sedang kehilangan akal setelah peristiwa mengerikan itu. Ketika mereka membawa Arya Sembada kembali ke daratan, kabut tiba-tiba menutup seluruh pulau. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang tahu di mana jasadnya dimakamkan. Pulau itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Tapi para nelayan mulai melaporkan kejadian aneh. Setiap kali mereka mendekat ke arah Nusa Kambangan, air laut berubah menjadi dingin seperti es, dan pusaran air muncul tiba-tiba di sekitar perahu. Beberapa dari mereka bahkan mengaku melihat bayangan kuda putih berlari di atas permukaan air saat malam bulan purnama. Malam-malam di desa pesisir menjadi penuh ketakutan. Anak-anak dilarang menyebut nama Nusa Kambangan setelah matahari terbenam. Orang-orang tua berkata, jika seseorang berani memanggil nama pulau itu di malam hari, maka suaranya akan dijawab dari arah laut. Tidak dengan suara manusia, tapi dengan gema yang terdengar jauh di dalam air. Suatu malam, seorang dukun laut bernama Kinartos mencoba menenangkan penduduk dengan melakukan ritual di pantai. Ia menancapkan dupa di pasir dan mulai melafalkan doa. Namun ketika ia menutup matanya, tiba-tiba angin kencang berhembus, dan ombak besar menghantam pantai. Dari kejauhan, terlihat sosok Arya Sembada menunggang kuda putih, memegang keris yang bersinar samar. Kinartos gemetar. Ia tahu sosok itu bukan manusia hidup. Sosok itu menatap ke arah pantai, lalu berkata pelan, "Siapapun yang berkhianat akan menemukan dirinya di tanah ini. Tidak ada yang bisa lari dari kutukan Nusa Kambangan." Setelah malam itu, laut menjadi lebih tenang. Tapi masyarakat tahu, ketenangan itu bukanlah kedamaian. Itu hanya keheningan sebelum sesuatu yang lebih besar datang. Pulau itu tetap kosong, namun setiap tahun, ada kapal yang hilang di sekitar perairan selatan. Tak satu pun dari mereka ditemukan kembali.
Hanya serpihan kayu dan obor yang hanyut ke tepi pantai. Sejak saat itu, nama Nusa Kambangan mulai berubah arti. Dari kata Nusa yang berarti pulau, dan Kambangan yang berarti mengambang, masyarakat percaya bahwa pulau itu adalah tempat jiwa-jiwa yang tidak tenang. Jiwa yang tak diterima bumi maupun langit, terus terapung di antara dunia manusia dan alam gaib. Mereka berkata, di malam tertentu, terutama menjelang tengah malam, suara gamelan kembali terdengar dari arah pulau. Lembut, perlahan, lalu menghilang bersama kabut. Sebagian percaya itu adalah suara roh Arya Sembada yang masih berkeliling, menjaga tanah yang dulu ia sumpahi sendiri. Dan begitulah, Nusa Kambangan tetap berdiri. Sunyi, terasing, dan ditolak oleh waktu. Namun kutukannya belum berakhir. Karena pada masa yang akan datang, manusia akan kembali datang ke pulau itu, membawa dosa yang sama seperti dahulu. Berabad-abad berlalu sejak nama Arya Sembada dan Raden Wijaya Kusuma tenggelam dalam kisah masa lalu. Waktu menghapus jejak mereka, namun tidak dengan kutukannya. Nusa Kambangan tetap terisolasi, dikelilingi kabut abadi yang tidak pernah benar-benar hilang. Hingga datang masa penjajahan Belanda. Pada abad ke-19, sekelompok pelaut Eropa menemukan pulau itu ketika badai menghantam kapal mereka di Laut Selatan. Mereka menepi untuk mencari tempat berlindung, namun yang mereka temukan hanyalah hutan lebat, suara gamelan samar, dan hawa dingin yang menusuk tulang. Ketika kabut perlahan menipis, mereka melihat reruntuhan batu tua di tengah hutan. Batu itu tertulis dengan huruf Jawa kuno, sebagian besar telah terhapus waktu. Namun satu kalimat masih jelas terbaca. Tanah ini milik mereka yang berkhianat. Seorang perwira Belanda bernama Van der Ven yang memimpin ekspedisi itu merasa tertarik. Ia percaya tempat seaneh ini cocok untuk dijadikan lokasi pembuangan tahanan. Letaknya terpencil, dikelilingi laut ganas, dan tidak ada penduduk yang berani mendekat. Dengan keyakinan bahwa logika akan menaklukkan tahayul, ia memerintahkan pembangunan benteng pertama di Nusa Kambangan. Namun sejak hari pertama batu pertama diletakkan, kejadian aneh mulai terjadi. Para pekerja pribumi yang dipekerjakan sering jatuh sakit mendadak. Sebagian melihat sosok penunggang kuda putih melintas di hutan saat senja. Beberapa pekerja bahkan ditemukan pingsan dengan mata terbuka, berbisik pelan, "Jangan bangunkan yang lama tertidur." Van der Ven tidak percaya. Ia menganggap semua itu hanyalah cerita orang Jawa untuk menakut-nakuti. Tapi malam itu, saat ia menulis laporan di tenda, angin besar tiba-tiba berhembus dari laut. Lampu minyak padam, dan di dalam kegelapan ia mencium bau kemenyan yang sangat kuat. Lalu terdengar suara langkah kaki mendekat perlahan. Ia menoleh, dan di balik bayangan terlihat sosok lelaki berpakaian prajurit kuno, wajahnya pucat, matanya memancarkan cahaya keemasan. Sosok itu menatapnya tajam, lalu berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tapi entah bagaimana, Van der Ven tahu arti dari kata-kata itu. "Engkau membangunkan yang seharusnya tetap tertidur." Ketika pagi datang, Van der Ven ditemukan tak bernyawa di dalam tenda. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar seolah menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Namun proyek tetap dilanjutkan. Belanda percaya bahwa kematian satu orang tidak sebanding dengan manfaat besar yang akan datang. Beberapa tahun kemudian, benteng berubah menjadi penjara. Dindingnya tinggi, tebal, dan dingin. Para tahanan politik, pembunuh, dan pemberontak dibuang ke sana tanpa harapan untuk kembali. Namun yang aneh, banyak di antara mereka tidak mati karena penyakit atau kekurangan makanan. Mereka meninggal dengan wajah ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Para penjaga penjara pun mulai ketakutan. Malam-malam di Nusa Kambangan penuh suara rantai berderak, langkah kaki di lorong kosong, dan tangisan lirih yang tidak berasal dari tahanan manapun. Konon, beberapa narapidana mengaku melihat sosok Arya Sembada di balik jeruji besi, berjalan perlahan sambil membawa keris menyala. Sosok itu menatap mereka, lalu menghilang ke balik kabut. Para penjaga Belanda akhirnya memberi julukan pada tempat itu. Mereka menyebutnya The Cursed Island, Pulau Terkutuk. Dan sejak saat itu,
Setiap orang yang dikirim ke Nusa Kambangan tahu satu hal pasti, tidak semua yang masuk ke pulau itu akan kembali dalam keadaan yang sama. Kabarnya, bahkan setelah Indonesia merdeka, penjara itu tetap berdiri kokoh. Bangunan baru berdiri di atas fondasi lama, seolah bayangan masa lalu masih mengawasi setiap jeruji besi yang dibangun manusia. Dan setiap kali kabut turun dari arah laut selatan, orang-orang di desa pesisir masih mendengar suara gamelan yang sama. Suara yang dulu mengiringi kutukan pertama di tanah ini. Kini, Nusa Kambangan bukan lagi sekadar nama dalam naskah kuno atau cerita rakyat penuh mistis. Ia nyata, berdiri sebagai penjara paling ketat, paling kelam, dan paling ditakuti di Indonesia. Dinding-dindingnya yang tinggi dan lembab menjadi saksi bisu ratusan kisah gelap, dari masa kolonial hingga era modern. Namun, bagi sebagian orang yang pernah menginjakan kaki di sana, mereka percaya, Nusa Kambangan bukan hanya penjara fisik, tapi juga penjara roh. Pulau itu dibagi menjadi beberapa kompleks penjara, dari Kembang Kuning, Permisan, Batu, Besi, hingga Karanganyar. Setiap blok memiliki ceritanya sendiri. Ada penjaga yang tak pernah lupa melihat bayangan seseorang melintas di koridor padahal semua napi sudah dikunci. Ada pula napi yang mengaku bermimpi didatangi sosok berjubah putih dengan mata keemasan, memperingatkan mereka untuk tidak membuka tanah lama. Cerita mistis tak hanya muncul dari para napi. Banyak warga Cilacap, terutama nelayan yang berlayar di malam hari, mengaku mendengar suara gamelan dari arah pulau. Kadang, terlihat cahaya seperti obor menari di tengah kabut. Beberapa percaya, itu adalah arwah para prajurit yang dulu dikutuk di sana. Suatu malam tahun 1990-an, seorang sipir senior bernama Pak Sastro menceritakan pengalamannya. Ia sedang melakukan patroli malam bersama dua rekannya di sekitar blok Batu. Saat mereka melintasi area kosong di dekat pohon besar, lampu senter mereka tiba-tiba mati bersamaan. Dalam kegelapan, terdengar suara rantai berderak pelan, lalu langkah kaki berat. Ketika cahaya kembali menyala, di depan mereka berdiri sosok pria berpakaian zaman Majapahit, membawa tombak, dengan luka menganga di dada. Sosok itu menatap mereka satu persatu, lalu berkata lirih, "Kenapa tanah ini terus disakiti?" Ketiganya berlari sekencang mungkin. Namun anehnya, meski mereka berlari ke arah barak penjaga, perjalanan terasa tak berujung. Seolah mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Saat adzan subuh terdengar dari kejauhan, mereka tiba-tiba sudah berada di depan gerbang utama, tanpa tahu bagaimana bisa keluar. Sejak malam itu, Pak Sastro tak pernah lagi mau bertugas malam sendirian. Ia berkata kepada penjaga baru, "Kalau kabut turun dari laut, jangan sekali-sekali menatap ke dalam hutan. Ada mata yang akan menatap balik." Meski banyak kisah seperti itu, pemerintah tetap mempertahankan fungsi Nusa Kambangan sebagai penjara. Alasannya sederhana, lokasinya strategis dan aman dari pelarian. Namun beberapa pejabat yang pernah berkunjung mengakui ada suasana aneh di sana. Udara terasa berat, seolah ribuan jiwa diam-diam mengawasi dari balik pepohonan. Hingga kini, tak sedikit yang percaya bahwa legenda Arya Sembada bukan sekadar dongeng. Banyak yang meyakini arwahnya masih menjaga pulau itu, memastikan bahwa siapapun yang datang dengan niat jahat akan mendapat balasan. Di sisi lain, ilmuwan dan sejarawan mencoba menjelaskan semua dengan logika. Kabut tebal, isolasi, dan tekanan psikologis di tempat itu membuat orang mudah berhalusinasi. Namun entah mengapa, penjelasan logis selalu kalah oleh suasana yang nyata-nyata mencekam. Nusa Kambangan berdiri di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Sebuah pulau yang menolak untuk sekadar disebut penjara. Ia adalah saksi dari sejarah, pengkhianatan, penderitaan, dan kutukan yang tak pernah benar-benar sirna. Dan setiap kali kabut turun dari laut selatan, penduduk sekitar masih berbisik lirih sambil menutup jendela rumah mereka. Arya Sembada masih berjaga. Kabut pagi turun perlahan di atas laut selatan. Ombak menghantam karang dengan suara berat, menyeret busa putih yang seolah tak ingin pergi dari bibir pantai. Di kejauhan, Pulau Nusa Kambangan tampak samar seperti bayangan yang hidup di antara dunia nyata dan dunia gaib. Bagi penduduk sekitar,
Pulau itu bukan sekadar tempat narapidana berat dikurung. Ia adalah tempat di mana kutukan masa lampau terus bernapas, kutukan yang tak pernah benar-benar padam. Konon, setiap 7 windu sekali, terjadi kejadian aneh di pulau itu. Tanah bergetar ringan tanpa sebab, langit berubah warna, dan aroma dupa tercium dari arah hutan meski tak ada upacara apapun. Beberapa orang percaya, itu adalah tanda bahwa roh Arya Sembada menampakkan diri untuk menuntut keadilan bagi pengkhianatan yang belum terbalaskan. Pada tahun 1977, seorang petugas pemetaan dari pemerintah dikirim untuk memeriksa area barat pulau yang jarang dijamah. Ia bernama Jaya. Saat itu, Jaya tidak percaya pada hal-hal mistis. Ia hanya membawa peta, kompas, dan tekad kuat untuk menyelesaikan tugas. Namun, begitu ia masuk ke dalam hutan yang lebat, suasana berubah. Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Burung-burung lenyap. Yang tersisa hanya suara langkah kakinya sendiri di atas dedaunan kering. Ketika hari mulai sore, Jaya menyadari bahwa ia sudah berputar di tempat yang sama. Ia menandai pohon besar dengan parang, tapi tak lama setelah itu ia kembali menemukan tanda yang sama di depan mata. Seolah pulau itu menolak membiarkannya keluar. Dalam rasa cemas yang semakin menjadi, ia mendengar suara lirih memanggil dari arah belakang. "Pergilah, ini bukan tempatmu." Jaya menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kabut yang mulai turun, menutupi pandangannya. Ia berlari tanpa arah, hingga akhirnya menemukan sebuah batu besar berlumut dengan ukiran kuno. Di atas batu itu, terpahat tulisan halus yang nyaris tak terbaca. Ketika ia mengusap lumutnya, sekelebat bayangan muncul. Sosok seorang prajurit dengan tombak di tangan berdiri di hadapannya. Mata sosok itu bersinar keemasan, sama seperti cerita yang pernah ia dengar dari penduduk Cilacap. Suara berat itu kembali terdengar, kini lebih jelas. Keadilan belum ditegakkan. Selama dusta masih dijaga, kutukan ini tidak akan sirna. Jaya berusaha melangkah mundur, tapi tanah di bawahnya terasa seperti menarik kakinya masuk. Ia menjerit, memanggil nama Allah berulang kali. Dan tepat sebelum kabut menelannya sepenuhnya, sosok itu menghilang. Keesokan paginya, tim pencari menemukannya pingsan di tepi pantai dengan pakaian basah dan penuh lumpur. Peta yang ia bawa terbakar sebagian, menyisakan bekas hangus menyerupai bentuk wajah manusia. Sejak saat itu, Jaya tak pernah mau kembali ke Nusa Kambangan. Ia berhenti dari pekerjaannya dan hidup menyendiri di pinggiran kota Cilacap. Kepada beberapa orang yang datang menemuinya, ia hanya berpesan, pulau itu hidup, dan ia masih menunggu sesuatu yang belum selesai. Hari ini, meski teknologi sudah maju dan dunia semakin modern, cerita tentang kutukan Nusa Kambangan tetap beredar. Para pelaut yang melintas di malam gelap kadang melihat cahaya obor menari di kejauhan. Penjaga penjara masih mendengar suara rantai berderak di udara tanpa wujud. Pulau itu tetap berdiri dengan diam yang menggetarkan. Ia seolah berkata tanpa suara bahwa tidak semua rahasia harus diungkap, tidak semua kejahatan bisa ditebus, dan tidak semua arwah bisa tenang. Karena di tanah yang pernah dikhianati dan dikutuk, waktu tidak berjalan seperti biasanya. Di sana, masa lalu masih hidup, menatap dunia dengan mata keemasan yang tak pernah terpejam. Dan di antara bisikan angin laut selatan, ada suara lembut yang tak pernah hilang. Selama janji tak ditepati, aku akan tetap menjaga. Setiap kisah, betapapun kelam dan penuh misteri, selalu menyimpan pesan yang dalam bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran. Legenda tentang Pulau Nusa Kambangan bukan sekadar cerita tentang kutukan, pengkhianatan, dan arwah yang gentayangan. Ia adalah cermin kehidupan manusia, tentang akibat dari keserakahan, kezaliman, dan janji yang dikhianati. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap perbuatan memiliki balasan. Setiap dusta akan menuntut kebenarannya, dan setiap pengkhianatan akan memunculkan bayangan masa lalu yang tak bisa dihapus dengan waktu. Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42
Ayat ini menjadi pengingat bahwa keadilan Allah pasti datang, meski terkadang tertunda. Tak ada kejahatan yang luput dari penglihatannya, dan tak ada pengkhianatan yang tak akan terungkap pada waktunya. Nusa Kambangan hanyalah satu simbol, tempat di mana manusia bisa merenungkan akibat dari dosa yang tak ditebus dan janji yang tak ditepati. Bahwa kekuatan gaib, misteri, dan kutukan hanyalah bayangan dari ketidakadilan yang belum terselesaikan. Maka jadikan kisah ini sebagai pelajaran bagi hati. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan, jangan menanam dusta di tanah kebenaran, dan jangan sekali-kali berbuat zalim, karena setiap langkah manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari kegelapan hati, dari kesombongan yang menjerumuskan, dan dari dosa yang meninggalkan jejak panjang bahkan setelah jasad terkubur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap misteri, ada hikmah yang menuntun kita kembali pada cahaya kebenaran. Dari kisah asal-usul Nusa Kambangan ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap pengkhianatan, keserakahan, dan kezaliman pasti akan berbuah akibat. Tak ada rahasia yang benar-benar tersembunyi di hadapan Allah, dan tak ada kejahatan yang luput dari keadilannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kebaikan maupun keburukan akan berbalik kepada diri sendiri. Bila hati dipenuhi niat jujur dan keadilan, maka keberkahan akan datang. Namun bila hati dikuasai pengkhianatan dan keserakahan, maka murka dan kesulitan akan mengikuti. Cerita ini fiktif dan dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga darinya. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kamu menyukai kisah ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik penuh makna lainnya. Satu klik darimu sangat berarti untuk mendukung channel ini agar terus menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah dan nilai kehidupan.